Alhamdulillah, kita simak apa yang akan dipaparkan oleh Bapak Baharudin. Monggo waktu saya berikan ke Pak Baharudin, bisa dimulai untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber yang telah menyampaikan materinya. Jadi ada Bapak Yes Malikosa MPD, ada Bapak Bagus Subambang MA, MHI, kemudian kami yang kami hormati panitia pelaksana. Ya, terima kasih banyak kami ucapkan atas perkenan menghadirkan kami dalam forum diskusi yang seperti ini, serta para peserta yang sempat bergabung dalam diskusi daring kita pada kesempatan malam hari ini. Baik, saya dari Makassar ini. Jadi kami di sini sudah menunjukkan jam 9, hampir setengah 10 ya di sini. Ya, sehingga insya Allah saya akan mencoba untuk meringkas materi yang sudah saya kirimkan ke panitia tadi. Ya, baik. Saya juga mungkin lebih awal menyampaikan permohonan maaf karena mungkin saya tidak terlalu stabil, ya, kondisi kesehatan saya tidak terlalu prima sehingga ada sedikit gangguan ya berupa batuk. Ya. Baik, saya langsung menyampaikan materi bahwa ada ketertarikan dalam diri saya pribadi untuk menyampaikan terkait dengan pergeseran nilai-nilai karakter yang terjadi pada generasi milenial. Ya, generasi milenial ini merupakan satu tema yang sangat menarik kita diskusikan bersama karena kalau kita melihat pola yang terjadi pada generasi milenial sekarang itu sungguh sangat berbeda dengan apa yang terjadi pada generasi sebelumnya. Ya. Dan istilah milenial ini merupakan satu hal yang sudah familiar bagi kita semua. Sudah sering mendengar istilah itu. Generasi milenial ini juga bisa disebut sebagai generasi netizen, generasi milenium. Ada juga yang biasa menyebutnya generasi Y, dan ada net generation dan sebagainya. Satu hasil riset yang disampaikan oleh Erickson pada tahun 2016 yang kemudian dipublish di website Kominfo memprediksi bahwa ada sekitar 80 juta milenial atau generasi milenial yang lahir pada tahun 1976 sampai 2021. Ya. Dan generasi milenial ini merupakan generasi yang saat ini merupakan generasi yang cukup produktif. Nah, kenapa generasi milenial ini menjadi suatu bahasan yang menarik? Karena generasi milenial ini mempunyai karakteristik yang sangat unik dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Saya coba mengurai bahwa dari sekian banyak karakteristik generasi milenial, paling tidak saya coba memadatkan menjadi 5 saja. Yang pertama adalah generasi milenial ini mempunyai karakteristik yang pertama yaitu gadget live. Ya, jadi generasi milenial yang saat ini berumur sekitar 20 sampai 35 tahun. Ini bagi mereka no gadget, no life. Ya, sehingga hampir generasi ini saat ini semuanya punya gadget atau telepon pintar. Ya. Ya, sehingga dengan karakteristik yang seperti ini, maka dia betul-betul mampu menggunakan teknologi ini untuk bisa melakukan apa saja, ya, dalam bertransaksi, dalam berkomunikasi, ya, semuanya hampir semuanya menggunakan teknologi seperti ini.
Ya, ini juga biasa kita sebut sebagai techno-minded. Mereka sangat melek teknologi, ya, sehingga hampir semua sendi-sendi kehidupannya itu selalu bersentuhan dengan teknologi. Kemudian yang berikutnya adalah generasi milenial ini suka dengan yang serba cepat dan instan. Ya, luar biasa ini generasi milenial ini inginnya yang simple, praktis, dan cepat. Ya, sehingga sekarang betul-betul kita bisa melihat seperti apa perkembangan yang terjadi. Ya, dengan aplikasi yang ada berbasis Android, ya, ada Grab, ada Gojek dalam bidang transportasi, kemudian dalam bidang pelayanan publik, ya, sekarang hampir-hampir semuanya sudah berbasis elektronik, ya, termasuk juga pembelajaran daring, ya, yang dulunya kita belajar secara konvensional tatap muka, tetapi sekarang itu sudah hampir-hampir kita lakukan dengan menggunakan fasilitas atau teknologi yang ada. Ya, seperti yang sementara kita lakukan hari ini, kita sedang berdiskusi, kita sedang bertatap muka secara virtual. Ini merupakan satu penciri bahwa kita hidup dalam generasi milenial. Nah, kehidupan karakteristik generasi milenial yang seperti ini, yang kemudian ingin cepat, ya, pasti akan berefek, ya, pada cara berpikir. Ya, misalkan saja terkait dengan ada sisi pragmatisnya, ya, yang praktis-praktis saja, ya, sehingga bisa saja hal-hal yang mungkin sifatnya substantif itu mereka dinomorduakan. Kemudian yang ketiga adalah sangat kritis terhadap fenomena sosial. Ya, saya pikir ini kita menyaksikan bersama bahwa betapa generasi milenial ini dengan genggaman gadget di tangannya, mereka sangat kritis terhadap fenomena-fenomena sosial. Ya, sehingga apalagi sekarang kita hidup di tengah pandemi, ya, COVID-19, ini gampang sekali muncul atau gampang sekali ada pemberitaan yang viral. Ya, kenapa? Karena ini generasi milenial ini didukung fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekitaran mereka. Yang berikutnya adalah generasi milenial ini wajib memiliki media sosial dan senang berbagi. Saya pikir kita yang ikut dalam kegiatan ini, yang saat ini sedang ongoing mendengarkan diskusi ini, saya pikir kita semua memiliki media sosial. Ya, apakah itu Facebook, IG, Instagram, atau WhatsApp dan sejenisnya. Saya pikir ini kita memiliki itu. Dan generasi milenial ini senang berbagi, sharing cool. Jadi hal-hal yang sifatnya mungkin sederhana, sifatnya mungkin sepele itu mereka, ya, aktivitas mereka itu terpublish hampir 24 jam. Ya. Sehingga setiap saat mereka update status, apakah di Facebook atau di WA Story atau di IG dan sejenisnya, ya, karena ini karakter mereka senang berbagi. Kemudian yang kelima adalah generasi milenial ini memiliki perilaku yang streaming natif, ya, aktif dalam melakukan streaming, ya, apakah melalui YouTube ataukah melalui fasilitas-fasilitas yang lain. Nah, di sini saya coba menyampaikan hasil riset dalam survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI tahun 2018. Ini juga sudah tersampaikan di website di Kompas bahwa mayoritas pengguna internet, internet, ya,
itu sebanyak 72,41% adalah kalangan masyarakat urban atau masyarakat perkotaan. Jadi mereka yang hidup di perkotaan, ya pada tahun 2018 ini berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 72,41% internet itu diakses oleh generasi milenial, utamanya yang kalangan masyarakat urban, masyarakat yang hidup di daerah perkotaan. Ini sangat rasional karena orang-orang yang hidup di kota pertama sangat melek teknologi, kemudian yang kedua adalah memang menjadi kebutuhan untuk hidup berdampingan dengan teknologi, atau dalam hal ini menggunakan menggunakan fasilitas internet. Kemudian juga untuk yang yang berumur 19 sampai 34 tahun ada sekitar mendekati 50% ya. Ini 49,52%. Kemudian yang berumur 35 sampai 54 tahun ini mereka menggunakan internet dengan persentasi hampir 30%. Kemudian orang tua ya yang berumur di atas 54 tahun ini hanya 4,24% memanfaatkan internet ini. Nah, kalau kita melihat tingkat persentase yang cukup tinggi yaitu di usia 19 sampai 34 tahun, maka ini sangat wajar kiranya ketika kita menyaksikan generasi-generasi kita, anak-anak kita, murid-murid kita yang kemudian hampir menghabiskan waktunya di depan media elektronik, apakah di depan HP atau di depan televisi, cukup berjam-jam ya, bahkan sampai 6,5 jam per hari. Bayangkan, kita coba bandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya atau generasi X, saya pikir kita tidak akan menemukan yang seperti ini. Tapi sekarang di generasi yang sekarang, generasi milenial, kita menyaksikan ini bahwa luar biasa waktu yang dihabiskan oleh generasi kita untuk berhadapan dengan media-media elektronik ini. Nah, seperti apa dampak dari keseringan ya, atau interaksi antara generasi kita, generasi milenial dengan teknologi? Yang pertama saya singkat bahwa kecenderungan minat belajar yang serius mulai menurun drastis. Ya, pasti kita merasakan semua, Bapak Ibu guru, para tenaga pendidik di lembaganya masing-masing ataupun di rumah, kita bisa melihat kecenderungan generasi kita yang kemudian minat belajarnya itu menurun drastis. Ataupun kalau misalkan mereka belajar itu tidak terlalu serius. Karena apa? Karena konsentrasinya sudah pecah. Ya, antara pelajaran yang dihadapi ataukah memikirkan gadgetnya. Oleh karena itu, satu hal yang menjadi penting kiranya bahwa proses pembelajaran yang dulu sifatnya konvensional, kita coba adopsi dalam sistem pembelajaran yang kemudian bisa diterapkan dalam teknologi. Ya, sekarang sudah kita laksanakan sekarang ya, saat ini berlangsung. Demikian juga dengan himbauan pemerintah termasuk menteri kita yang kemudian menganjurkan untuk banyak menggunakan komputer, menggunakan teknologi. Bahkan sampai sekarang kalau saya tidak salah, untuk anak-anak kita, anak-anak sekolah kita, mereka baru diizinkan untuk pertemuan secara konvensional pada Desember 2020 nantinya. Sehingga untuk range waktu dari sekarang sampai menuju Desember ini, kita harus akrab dengan pembelajaran yang sifatnya daring yang seperti ini. Kemudian yang berikutnya, generasi milenial cenderung berperilaku pragmatis, ya, egois dan instan. Ya, kita bisa melihat fenomena ini. Ya, kalau kita berjalan-jalan atau kita keluar rumah, kita bisa melihat bahwa mereka hidup atau mereka bertemu dalam satu kelompok, tetapi pada dasarnya mereka hanya bertemu secara fisik, tetapi tidak dalam interaksi, ya, karena masing-masing generasi kita ini
kecenderungannya adalah ketika mereka berkumpul, pasti perhatiannya juga akan sampai ke HP yang mereka genggam. Ya, sehingga interaksi antara personal itu tidak maksimal. Ya, ya sehingga ini biasa kita mengatakan ini kok ego banget gitu, atau tidak menghargai waktu pertemuan itu. Ya, mungkin karena di mindset kita bahwa meskipun kita tidak bertemu secara langsung kan kita bisa menggunakan fasilitas untuk tetap bertatap muka. Ya, saya pikir perilaku instan itu menjadi hal yang sangat lumrah untuk generasi kita hari ini, generasi milenial. Nah, ini saya coba sandingkan, ini ada perbedaan karakteristik masyarakat sebelum dan sesudah bersentuhan dengan internet, atau yang sebelum itu kita sebut sebagai citizen, kemudian yang sesudah berinteraksi dengan internet itu netizen. Ini paling tidak ada 3, saya kutip dari artikel kawan-kawan ini dan kawan-kawan. Yang pertama itu generasi citizen itu memperoleh informasi dari obrolan dan diskusi dengan orang terdekat. Ya, jadi ini konvensional ya, berinteraksi dengan orang di sekitarnya, ataukah melalui interaksi dengan tetangga misalkan, mereka memperoleh informasi dari situ. Tapi kalau sekarang generasi ini netizen ini, yang mereka memperoleh informasi itu hasil berselancar ya, menggunakan internet kan, media sekarang gampang sekali informasi, apalagi kalau misalkan informasi itu mempunyai sisi yang memang berpotensi untuk diviralkan. Ya, seperti misalnya kemarin sempat terjadi di Palu kalau saya tidak salah, atau di Manado ya, ada pasien COVID yang kemudian diambil paksa oleh keluarganya. Ya, itu cepat sekali viralnya. Ya, karena mereka mendapatkan informasi itu dari internet atau media sosial. Kemudian bagi generasi netizen, citizen itu sudah mengglobal. Ya, dalam hitungan detik, informasi di luar negeri atau di manapun berada sepanjang itu terjangkau internet itu bisa kita akses dengan mudah. Kemudian yang diskusi dilakukan dalam ruang nyata, ya melalui pertemuan rapat, semisal rapat atau pertemuan-pertemuan yang lainnya. Ini mengharuskan fisik kita ada di situ. Tetapi sekarang luar biasa diskusi dan pertemuan itu bisa dilakukan secara virtual. Apakah menggunakan aplikasi ataukah menggunakan grup-grup media sosial lainnya. Nah, di mana kira-kira terjadi transformasi nilai? Ini yang menjadi akhir dari presentasi saya, bahwa media sosial itu membawa perubahan drastis bagi perkembangan dewasa awal, ya, atau generasi milenial terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Paling tidak ada 4 aspek yang mengalami perubahan. Yang pertama adalah dalam hal kepercayaan, kemudian nilai dan sikap, attitude. Ya, ini penting akhirnya untuk kita sadari bersama bahwa generasi milenial ini dalam hal kepercayaan, dalam hal nilai, values, dalam hal sikap itu sangat berdampak ya, dan sangat kita rasakan perubahan-perubahan yang terjadi pada mereka. Kemudian pandangan dunia mereka, kemudian organisasi sosial mereka, kemudian yang terakhir adalah tabiat manusia. Saya coba ringkas penjelasannya, bahwa dalam hal kepercayaan atau belief, media sosial mampu mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan iman kepercayaan mereka. Media sosial juga mampu mengubah nilai-nilai values yang dianut masyarakat, yang kemudian bergeser oleh kehadirannya. Sedangkan dalam sikap belief, media sosial
berubah cara masyarakat berkomunikasi. Saya pikir ini betul sekali bahwa dengan adanya teknologi yang sangat akrab bagi generasi milenial ini menjadi berefek pada nilai-nilai keimanan mereka, ya, kepercayaan mereka. Ya, sekarang banyak masyarakat kita yang lebih condong untuk mendengarkan informasi-informasi tentang keagamaan itu menggunakan YouTube, ya, streaming di YouTube, ya, sehingga banyak hal yang kemudian terjadi, ya, dalam hal kepercayaan terjadi pada mereka karena pengaruh atau karena stimulus dari interaksi di YouTube misalkan atau di media-media. Demikian juga dengan nilai-nilai yang mungkin dulu kita anggap tabu, ya sekarang itu sudah kayak biasa, permisif, ya, sopan santun misalkan seperti tadi yang disampaikan oleh narasumber pertama dan kedua. Saya pikir itu sejatinya harus kita tegakkan, ya, dan harus kita laksanakan dalam kaitannya sekarang dengan generasi milenial yang ada sekarang ini. Banyak nilai-nilai yang kemudian itu dianggap biasa, ya, bagi mereka itu sudah istilahnya sekarang zaman yang permisif, ya, di mana nilai-nilai yang mungkin dulu kita anggap sakral sekarang sudah anggap biasa, ya. Dulu kalau misalkan kita mau berinteraksi atau mau berkomunikasi dengan seseorang, kita mesti mendatangi dulu, minta izin secara baik. Tapi sekarang dengan adanya fasilitas yang kita miliki, itu langsung saja bisa kita kontak, ya, seperti itu. Kemudian dalam pandangan dunia atau view-nya mereka, media sosial merubah cara pandang masyarakat mengenai dunia. Mereka tidak lagi melihat dengan menggunakan yang sempit. Orientasi pun berubah, terutama di kalangan awal dewasa yang biasa disebut di parsial, ya, sehingga generasi milenial ini mempunyai banyak pembanding, ya, sehingga wawasannya juga mendunia, mengglobal, view-nya. Jadi tidak lagi kemudian apa istilahnya itu parsial, ya, tetapi sudah komprehensif. Yang ketiga, organisasi sosial atau social organization. Milenial memandang organisasi sosial bukan organisasi yang formal dan nyata, tetapi lebih dipahami sebagai organisasi yang sifatnya maya. Ya, kita bisa merasakan sekarang organisasi mereka, ya, organisasi yang sifatnya ada di dunia maya. Di Facebook misalkan itu grup-grup banyak sekali, mungkin juga di WA ataupun di media sosial yang lain. Kemudian tabiat manusia atau human nature. Tabiat manusia adalah suatu karakter yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Ini terkait dengan tabiat manusia ini dengan adanya fasilitas, misalkan media sosial, kita sulit menebak seperti apa tabiat generasi yang sesungguhnya. Apalagi kalau misalnya kita berinteraksinya lewat media sosial, WA misalkan, di grup yang satu kepribadiannya seperti ini, kemudian di grup yang lain itu berbeda. Saya pikir itu seperti itulah adanya yang sekarang. Sehingga Bapak Ibu yang kami hormati, dari sekian banyak ini, dengan karakteristik yang dimiliki oleh generasi milenial yang saya rangkum tadi menjadi 5, ini sangat mempengaruhi karakter generasi kita hari ini. Ada transformasi nilai yang terjadi pada diri mereka. Sehingga apa yang bisa kita lakukan? Saya sepakat dengan yang disampaikan tadi oleh narasumber pertama dan kedua, bahwa generasi milenial sekarang itu harus di backup dengan nilai-nilai yang memang menjadi nilai yang harus dihidupkan, ya, sebagaimana yang disampaikan bahwa kita sudah punya nilai-nilai karakter bangsa, yaitu ada 18 nilai yang itu ini yang menjadi bingkai bagi generasi milenial kita dalam hal jujur, ya, meskipun kita tidak bisa mengontrol
sikap generasi milenial, tetapi hal seperti ini, sikap-sikap jujur ini harus tertanam, harus dipahamkan kepada generasi milenial supaya mereka bisa memanfaatkan, mereka bisa eksis dengan karakter-karakter yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Demikian dalam hal toleransi, saya pikir kalau toleransi itu generasi milenial kita sudah sangat familiar. Mereka tidak lagi menjadi orang yang fanatik, tapi mereka overview-nya sudah mantap, ya, sehingga nilai toleransinya juga tinggi. Disiplin, kerja keras, kreatif, ya saya pikir kalau kreativitas ini bagi generasi milenial itu sudah tidak bisa diragukan. Kemandirian juga demikian, demokratis, rasa ingin tahunya atau curiosity-nya generasi milenial kita ini semua sangat luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin seperti ini yang sempat saya sampaikan. Saya mohon maaf sekiranya penyampaian ini tidak sempurna atau tidak ada banyak kekurangannya. Sebuah hal yang sangat berat sekali bagi kita sebagai tenaga pendidik untuk bagaimana menerapkan nilai-nilai karakter atau mengajarkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik kita di era milenial saat ini. Seperti yang tadi Bapak bahasakan bahwa seperti apa yang pernah diteliti oleh Daniel Goleman dalam bukunya Working with Emotional Intelligence, yang mengatakan bahwa pendidik intellectual quotient itu hanya memberikan sumbangsi 20% terhadap keberhasilan kesuksesan seorang mohon maaf anak. Pak Salman, mohon maaf Pak Salman, mohon maaf, intinya aja biar langsung menghilang. Izin Pak Bambang, gimana? Ya, saya tambahkan, memang ini kompleks Pak Andi